Matahari di Baghdad sedang berada tepat di atas ubun-ubun. Panasnya begitu menyengat, seolah-olah sang surya sedang mencoba menggoreng apapun yang ada di permukaan bumi. Aspal jalanan terasa membara, dan debu-debu beterbangan tertiup angin kering yang sama sekali tidak membawa kesejukan. Di tengah pasar yang ramai, orang-orang sibuk mengipasi diri mereka dengan apa saja, mulai dari selebaran kertas hingga daun pisang. Di sudut pasar yang paling bising, tampak para bangsawan dan saudagar kaya berjalan dengan dagu terangkat. Mereka tidak khawatir dengan sengatan matahari, karena di atas kepala mereka membentang payung-payung indah yang terbuat dari kain sutra warna-warni, lengkap dengan rumbai-rumbai emas yang berkilau. Mereka berjalan dengan anggun, seolah-olah memiliki awan pribadi yang mengikuti kemanapun mereka pergi. Abu Nawas berdiri di pinggir jalan, menyeka keringat yang bercucuran di dahinya dengan ujung bajunya yang kumal. Ia memandangi para bangsawan itu dengan tatapan yang sulit diartikan, antara haus, kepanasan, dan sedikit rasa jengkel. Aduhai, dunia ini memang tidak adil bagi kepala yang botak atau yang berambut tipis, gumam Abu Nawas sambil mengusap kepalanya. Mereka yang punya uang bisa membeli bayangan, sementara aku harus rela memanggang otakku sendiri di bawah terik ini. Ia berjalan gontai, mencari tempat berteduh. Namun, semua emperan toko sudah penuh sesak oleh orang-orang yang senasib dengannya. Saat ia melewati sebuah tumpukan sampah di belakang toko barang antik, matanya menangkap sesuatu yang menonjol. Sebuah gagang kayu yang sudah retak, tersambung dengan kain hitam yang sudah pudar warnanya dan penuh dengan lubang kecil layaknya sarang laba-laba. Itu adalah sebuah payung, tapi bukan sembarang payung. Itu adalah payung paling menyedihkan yang pernah Abu Nawas lihat. Jika hujan turun, payung itu mungkin hanya bisa menyaring air, bukan menahannya. Abu Nawas memungut payung itu. Ia membukanya dengan hati-hati. Krak! Suara engselnya terdengar seperti rintihan tulang tua. Benar saja, kainnya bolong-bolong di sana-sini. Jika ia menengadah ke atas melalui payung itu, ia masih bisa melihat matahari dengan jelas melalui lubang-lubangnya. Sebuah ide nakal tiba-tiba muncul di kepalanya. Senyum tipis mulai mengembang di wajahnya yang berkeringat. Jika kau tidak bisa memiliki fungsi sebuah benda, maka milikilah ceritanya, bisik Abu Nawas pada diri sendiri. Abu Nawas tidak membuang payung itu. Sebaliknya, ia membersihkan debu-debu yang menempel pada kain hitamnya dengan sangat hormat, seolah-olah ia sedang membersihkan permata mahkota kerajaan. Ia kemudian berjalan kembali ke tengah pasar, membawa payung bolong itu dengan gaya yang sangat berwibawa. Ia tidak langsung membuka payung itu. Ia memeluknya di dada, berjalan perlahan melewati kerumunan. Orang-orang mulai memperhatikannya. Hei, Abu Nawas, apa yang kau bawa itu? Apakah itu tongkat sihir atau kayu bakar? Teriak seorang pedagang kain sambil tertawa mengejek. Abu Nawas berhenti, menoleh dengan wajah yang sangat serius, bahkan cenderung mistis. Shh, jaga bicaramu kawan, ini bukan sekedar kayu bakar. Ini adalah benda yang sudah lama menghilang dari peradaban. Ini adalah payung pencari keadilan. Mendengar kata keadilan dan pencari, orang-orang pasar yang tadinya sibuk berdagang mulai berkumpul. Rasa penasaran adalah penyakit menular di Baghdad, dan Abu Nawas adalah penyebar utamanya. Apa maksudmu, Abu? Itu hanya payung butut yang bahkan tidak layak untuk menutupi kepala seekor kucing, timpal seorang pemuda. Abu Nawas menggelengkan kepala dengan nada prihatin. Itulah masalah manusia zaman sekarang. Kalian hanya melihat bungkusnya. Payung ini memang tidak mampu menahan sinar matahari yang fana ini, tapi ia memiliki kemampuan untuk mendeteksi kebenaran dan keadilan di hati pemakainya. Ia kemudian membuka payung itu dengan gerakan dramatis. Sinar matahari menerobos masuk melalui lubang-lubang payung, menciptakan pola bintik-bintik cahaya di wajah Abu Nawas. Lihat bintik-bintik cahaya ini, tanya Abu Nawas sambil menunjuk ke tanah. Ini bukan lubang karena rusak, ini adalah sensor langit. Jika seseorang yang hatinya penuh tipu daya berdiri di bawah payung ini, maka cahaya ini akan membakar harumnya. Namun, bagi mereka yang jujur, cahaya ini akan terasa sedingin embun pagi. Tentu saja, itu bohong besar, tapi cara Abu Nawas menyampaikannya dengan nada bicara yang tenang dan tatapan mata yang meyakinkan membuat orang-orang mulai ragu. Mereka mulai memandang payung butut itu dengan rasa ngeri sekaligus agung.
Apakah benar begitu, Abu? Tanya si pedagang kain, kini dengan nada bicara yang lebih sopan. Tentu saja, tadi aku mencobanya di gang sebelah, karena aku merasa hari ini aku sedikit berbohong pada istriku tentang harga daging. Kepalaku terasa agak hangat, itu tandanya payung ini sedang memberi peringatan agar aku kembali ke jalan yang lurus. Ujar Abu Nawas sambil memutar-mutar payungnya. Berita tentang Abu Nawas yang menemukan payung pencari keadilan yang ajaib itu pun mulai menyebar dari mulut ke mulut, melintasi lorong-lorong pasar, hingga akhirnya mencapai gerbang istana. Abu Nawas terus berjalan dengan tenang, membiarkan pola cahaya matahari jatuh di pundaknya. Sementara di dalam hati ia tertawa geli melihat betapa mudahnya orang-orang terpesona oleh sebuah bualan, asalkan bualan itu dibungkus dengan nama yang mulia. Ia tidak tahu bahwa petualangan sebenarnya baru saja dimulai, karena di balik tembok istana yang tinggi, seorang intelijen kerajaan sudah mulai mencatat laporannya untuk sang baginda raja. Kabar mengenai payung pencari keadilan milik Abu Nawas telah menyebar secepat aroma gulai kambing yang tertiup angin. Di kedai-kedai kopi, orang-orang tidak lagi membicarakan harga gandum atau pajak pasar, melainkan tentang bagaimana Abu Nawas berjalan dengan penuh wibawa di bawah payung yang kainnya lebih banyak lubang daripada benangnya. Hari itu, langit Baghdad yang tadinya biru cerah tiba-tiba berubah drastis. Awan hitam pekat bergulung-gulung dari ufuk timur, seperti tentara raksasa yang siap mengepung kota. Angin kencang mulai bertiup, menerbangkan debu-debu dan membuat para pedagang panik mengamankan dagangan mereka. Abu Nawas masih berada di tengah alun-alun kota. Ia melihat ke atas, ke arah awan yang semakin rendah. Di sekelilingnya, para bangsawan yang tadi pamer payung sutra mulai bersiap-siap. Mereka membuka payung-payung lebar mereka yang terbuat dari kain mahal tahan air. Namun, angin Baghdad hari itu bukan angin biasa. Itu adalah angin puyuh kecil yang sanggup membalikan payung sutra yang paling kuat sekalipun. Der, suara guntur menggelegar, disusul dengan jatuhnya tetesan air hujan yang besar-besar. Dalam hitungan detik, hujan turun dengan sangat derasnya, seolah-olah langit sedang tumpah. Kejadian lucu pun mulai terjadi. Para bangsawan yang merasa aman dengan payung mewahnya justru kewalahan. Karena kain payung mereka sangat rapat dan lebar, angin dengan mudah menangkap payung tersebut dan menyeret pemiliknya. Beberapa payung sutra terbalik ke atas seperti bunga yang layu, membuat pemiliknya yang berpakaian mahal basah kuyup dalam sekejap. Mereka berlarian mencari perlindungan, menggerutu karena payung mahal mereka ternyata tidak berdaya melawan amukan alam. Di tengah kekacauan itu, muncullah Abu Nawas. Ia tetap berjalan dengan santai, membuka payung bolongnya yang legendaris itu. Tentu saja, karena payung itu penuh lubang, air hujan menembus dengan bebas dan membasahi kepalanya. Namun, Abu Nawas justru tertawa lebar. Ia melompat-lompat kecil di genangan air sambil memutar-mutar payungnya. Anehnya, meskipun ia basah, ia tampak jauh lebih bahagia dan aman daripada para bangsawan yang tadi. Orang-orang yang berteduh di bawah emperan toko menatapnya dengan heran. Salah seorang pedagang yang sedang kehijanan berteriak, "Abu Nawas, kau gila ya? Payungmu itu tidak menahan air sedikit pun. Lihat, kau basah kuyup seperti tikus tercegur selokan." Abu Nawas berhenti tepat di depan kerumunan orang yang sedang berteduh. Ia menyeka air dari wajahnya dan tersenyum misterius. "Kalian salah lihat," kata Abu Nawas dengan suara lantang agar terdengar di antara deru hujan. "Payung ini memang tidak menahan air, tapi ia menahan kesialan." Orang-orang saling berpandangan. "Apa maksudmu?" tanya seorang pemuda yang payung mewahnya baru saja patah karena angin. "Lihat diri kalian sendiri," ujar Abu Nawas sambil menunjuk payung-payung mewah yang rusak di pinggir jalan. "Kalian membawa payung yang berat dan mahal, yang akhirnya justru membuat kalian terseret angin, membuat tangan kalian pegal, dan akhirnya tetap membuat kalian basah serta dongkol. Payung kalian menjanjikan perlindungan yang palsu, sehingga saat air tetap masuk, hati kalian merasa tertipu." Abu Nawas mengangkat payung bolongnya tinggi-tinggi. "Sedangkan aku sejak awal tahu payung ini bolong.
Aku tidak berharap tidak basah. Karena aku tidak memiliki harapan palsu, hatiku tenang. Air yang masuk melalui lubang-lubang ini tidak membawa kesialan, melainkan membawa kejujuran. Aku basah, tapi aku tidak merasa sial karena payungku tidak rusak ditiup angin. Lubang-lubang ini membiarkan angin lewat tanpa beban. Inilah keajaiban payung ini. Ia mengajarkan kita untuk tidak melawan takdir dengan kesombongan. Kerumunan itu terdiam. Logika Abu Nawas yang nyeleneh mulai masuk ke pikiran mereka. Mereka melihat para bangsawan yang marah-marah karena baju sutranya rusak, sementara Abu Nawas yang miskin justru menari-nari di bawah hujan dengan payung bututnya. Lagi pula, tambah Abu Nawas sambil berbisik namun cukup keras untuk didengar. Payung ini sedang menyaring air langit. Hanya air yang paling suci yang bisa melewati lubang-lubang ini untuk menyentuh kepalaku. Air yang kotor tertahan oleh benang-benang tua ini. Tentu saja itu hanya akal-akalan Abu Nawas agar ia tidak terlihat bodoh karena memakai payung rusak. Namun di mata orang-orang yang sedang mencari hiburan di tengah badai, penjelasan Abu Nawas terdengar seperti filosofi tingkat tinggi. Seorang kaya yang payung emasnya baru saja raib terbawa angin mendekati Abu Nawas. Abu Nawas, apakah kau mau menjual payung itu? Aku butuh ketenangan hati seperti yang kau bicarakan. Abu Nawas tertawa dalam hati. Oh, tidak semudah itu, Tuan. Payung ini hanya berjodoh dengan mereka yang sudah siap menghadapi kenyataan. Dan saat ini, ia sedang mengarahkanku ke sebuah tempat yang sangat penting. Kemana? Tanya orang itu penasaran. Kemanapun angin membawa doa-doa orang yang jujur, jawab Abu Nawas asal bunyi, sambil kembali berjalan menembus hujan deras. Ia meninggalkan kerumunan yang terperangah. Abu Nawas tahu, dengan banyaknya saksi mata yang melihatnya tetap selamat secara mental, di bawah hujan dengan payung bolong itu, reputasi benda butut ini akan naik kasta. Ia yakin, dalam waktu singkat, bukan hanya pedagang pasar yang akan mencarinya, tapi juga penghuni istana yang selalu lapar akan hal-hal ajaib. Sambil berjalan pulang dengan pakaian yang berat karena air, Abu Nawas bergumam, besok mungkin aku harus menjahit satu lubang kecil saja, supaya ada tempat untuk menyembunyikan koin emas jika Baginda benar-benar ingin membelinya. Istana Baghdad adalah pusat dari segala kemewahan, namun juga pusat dari segala rasa bosan. Sultan Harun al-Rashid sedang duduk di singgasananya yang beralaskan beludru merah, menopang dagu sambil menatap tetesan sisa hujan di jendela kristalnya. Baginya, emas sudah biasa, permata sudah melimpah, dan musik para biduan sudah terdengar membosankan. Tiba-tiba, seorang menteri kepercayaan masuk dengan tergesa-gesa. Wajahnya tampak bingung sekaligus antusias. "Ampun, Baginda yang mulia," sembah menteri itu. "Ada kabar aneh yang sedang menghebohkan seluruh pasar dan kedai kopi. Ini tentang Abu Nawas." Mendengar nama Abu Nawas, mata raja langsung berbinar. Biasanya, jika nama itu muncul, akan ada sesuatu yang bisa mengusir rasa bosannya. Ada apa lagi dengan si cerdik itu? Apakah dia menjual keledainya lagi atau mengaku bisa bicara dengan ikan? Bukan, Baginda. Kali ini tentang sebuah benda pusaka yang ia sebut payung pencari keadilan. Kabarnya saat hujan badai kemarin, semua payung sutra milik para bangsawan hancur berkeping-keping. Namun payung milik Abu Nawas yang penuh lubang itu justru membuatnya tetap tenang dan selamat dari kesialan. Rakyat percaya payung itu memiliki roh penjaga yang hanya melindungi orang-orang jujur. Raja terdiam sejenak. Logikanya berkata itu tidak mungkin, namun rasa penasarannya jauh lebih besar. Payung bolong yang menahan kesialan? Panggil Abu Nawas sekarang juga, bawa dia beserta payungnya. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas memasuki haula istana. Ia berjalan dengan langkah yang dibuat-buat berat, seolah-olah ia sedang memikul beban sejarah yang sangat besar. Di tangannya, ia memegang payung butut yang kainnya sudah compang-camping dan gagangnya tampak rapuh. Para pengawal istana menahan tawa melihat benda sampah itu dibawa masuk ke ruangan sebegah ini. Namun, Abu Nawas tetap tenang dengan wajah yang sangat khusyuk. "Abu Nawas," sapa raja dengan nada menyelidiki.
Aku mendengar kau memiliki benda ajaib. Benarkah payung di tanganmu itu bisa mendeteksi keadilan dan menolak sial?" Abu Nawas membungkuk hormat lalu menghela napas panjang. Sebuah helaan napas yang penuh drama. "Ampun Baginda, sebenarnya hamba ingin menyembunyikan benda ini. Ini adalah amanah dari seorang pengelana bijak dari negeri antah berantah. Payung ini memang tidak tampak indah, tapi ia adalah cermin bagi jiwa yang memakainya." Raja turun dari singgasananya, mendekati payung itu. Mengapa ia bolong-bolong seperti itu? Itu bukan bolong karena rusak Baginda. Setiap lubang adalah mata langit. Melalui lubang-lubang inilah kebenaran turun. Jika seorang pemimpin yang adil memakainya, ia akan merasakan kedamaian yang luar biasa, seolah-olah seluruh alam melindunginya. Namun, jika dipakai oleh penipu, air hujan yang melewati lubang ini akan berubah menjadi beban yang sangat berat. Raja semakin tergiur. Sebagai seorang pemimpin, ia selalu ingin dianggap sebagai raja yang paling adil dan mungkin. Ia melihat payung emasnya yang berdiri di pojok ruangan, payung yang indah, berat, dan bertahtakan berlian, tapi sama sekali tidak punya cerita ajaib. "Abu Nawas, aku ingin memilikinya. Kalau kita tukar, aku berikan payung emasku yang paling mahal ditambah sekantong koin emas untuk payung bututmu itu," tawa raja. Abu Nawas berpura-pura terkejut. Ia memeluk payung bolongnya erat-erat. "Oh, ampun Baginda, hamba tidak berani. Payung ini adalah satu-satunya harta yang menjaga hamba dari kemalangan. Bagaimana jika hamba menjadi sial setelah memberikannya kepada Anda?" Melihat Abu Nawas menolak, raja justru semakin yakin bahwa benda itu sangat berharga. Semakin keras Abu Nawas menahannya, semakin besar nafsu raja untuk memilikinya. Itulah hukum psikologi yang sangat dipahami oleh Abu Nawas. "Aku adalah rajamu. Aku perintahkan kau untuk menyerahkannya. Aku tidak akan membiarkan kau jatuh miskin. Aku akan memberikanmu 10 kantong koin emas, cukup untuk membeli 1000 payung baru," teriak raja. Abu Nawas menundukkan kepala pura-pura gemetar. "Baiklah, jika itu titah Baginda. Namun hamba harus memperingatkan, payung ini hanya akan menunjukkan keajaibannya jika Baginda memakainya sendirian, tanpa pengawalan saat hujan turun di taman belakang istana. Biarkan keajaibannya menyatu dengan alam tanpa gangguan mata orang lain." Raja setuju dengan penuh semangat. Ia segera memerintahkan bendahara untuk memberikan 10 kantong koin emas kepada Abu Nawas. "Ingat Baginda," bisik Abu Nawas saat menyerahkan payung itu, "hanya orang yang benar-benar terpilih yang bisa merasakan manfaat dari lubang-lubang sakti ini." Abu Nawas kemudian pamit undur diri dengan langkah cepat. Begitu sampai di luar gerbang istana, ia mempercepat langkahnya sambil mendekap kantong-kantong emasnya. Ia melirik ke langit yang mulai tampak mendung lagi. "Maafkan aku Baginda," gumam Abu Nawas sambil tertawa kecil. "Tapi hari ini, Baginda akan belajar bahwa keadilan itu memang terkadang terasa sangat dingin dan membasahi sekelujur tubuh." Di dalam istana, Raja Harun al-Rashid memandangi payung bolong itu dengan bangga. Ia merasa baru saja memenangkan sebuah pusaka legendaris yang akan membuktikan pada dunia bahwa ia adalah raja yang paling suci dan adil di muka bumi. Ia tidak sabar menunggu awan hitam itu menumpahkan isinya. Suasana di dalam aula istana mendadak sunyi saat Abu Nawas melangkah keluar dengan kantong-kantong emas yang bergemerincing di setiap langkahnya. Para menteri dan penasehat kerajaan hanya bisa melongo, menatap bergantian antara punggung Abu Nawas yang menjauh dan benda compang-camping yang kini berada di tangan sang sultan. Raja Harun al-Rashid memegang gagang kayu payung itu dengan sangat takzim, seolah-olah ia sedang memegang tongkat Nabi Musa. Ia mengelus kain hitam yang sudah menipis itu dengan penuh perasaan. Di matanya, lubang-lubang besar di kain payung itu tidak lagi terlihat seperti kerusakan, melainkan seperti jendela-jendela spiritual yang akan menghubungkan dirinya dengan kebijaksanaan semesta. "Baginda," bisik seorang menteri tua dengan ragu, "apakah Anda benar-benar yakin benda rongsokan itu benar-benar ajaib?
Hamba khawatir Abu Nawas hanya sedang mempraktikkan kecerdikannya lagi. Raja menoleh dengan tatapan tajam yang membuat menteri itu menciut. Kau tidak dengar apa yang dikatakannya? Abu Nawas tidak mau melepaskan payung ini sampai aku memaksanya dengan 10 kantong emas. Jika ini hanya sampah, dia pasti sudah memberikannya dengan cuma-cuma sejak awal. Hanya benda berharga yang dipertahankan pemiliknya dengan segenap jiwa. Itulah letak kejeniusan Abu Nawas. Ia tahu bahwa manusia cenderung menilai nilai suatu barang dari seberapa sulit barang itu didapatkan, bukan dari kegunaannya. Dan ingat, lanjut raja sambil mengangkat jari telunjuknya. Abu Nawas berkata, keajaiban ini hanya muncul jika aku memakainya sendirian. Tidak boleh ada saksi mata, tidak boleh ada pengawalan. Keberanian dan kejujuran seorang raja diuji saat ia berdiri sendirian menghadapi alam. Sore itu, seolah-olah semesta sedang bekerja sama dengan rencana Abu Nawas, awan mendung yang sangat tebal mulai menggantung di atas langit Baghdad. Angin bertiup kencang menggoyang dahan-dahan pohon kurma di taman istana. Gemuruh guntur mulai terdengar bersahut-sahutan, menandakan hujan besar akan segera tiba. Raja Harun al-Rashid segera berganti pakaian. Ia melepas jubah kebesarannya yang berat dan menggantinya dengan kain yang lebih ringan agar energi payung itu bisa meresap ke tubuhnya. Ia melarang seluruh pengawal mendekat. Tetap di sini, jangan ada yang berani melongok ke taman belakang atau mengikuti aku. Siapapun yang mengintip saat aku berkomunikasi dengan payung keadilan ini akan aku hukum cambuk. Titah raja dengan tegas. Raja melangkah keluar menuju taman istana yang luas. Di tangannya, payung bolong itu tampak seperti rangka layang-layang yang malang. Saat ia mencapai tengah taman, tepat di dekat kolam ikan yang jernih, tetesan hujan pertama mulai turun. Raja menarik nafas dalam. Inilah saatnya, gumamnya dengan penuh keyakinan. Ia membuka payung itu dengan hentakan mantap. Kerak! Bunyi gesekan kayu tua itu terdengar menyedihkan, tapi bagi telinga raja yang sudah terhipnotis kata-kata Abu Nawas, itu terdengar seperti suara kuno yang sakral. Hujan pun turun dengan derasnya. Sesuai dugaan, karena payung itu memiliki lubang yang lebih besar daripada luas kainnya, air hujan langsung menghantam kepala dan bahu raja tanpa hambatan. Namun Raja Harun al-Rashid justru mencoba mengatur nafasnya. Ia teringat kata-kata Abu Nawas, hanya bagi mereka yang jujur, cahaya dan air ini akan terasa seperti embun pagi. Wahai payung keadilan, bisik raja sambil gemetaran karena kedinginan. Aku adalah Harun al-Rashid, pelayan rakyatmu. Berikan aku kesejukan yang dijanjikan Abu Nawas. Tunjukkan bahwa aku adalah pemimpin yang jujur. Raja berdiri tegak selama beberapa menit di tengah badai. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa air dingin yang merembas ke balik bajunya dan membuat sepatunya penuh air itu sebenarnya adalah air suci yang sedang membersihkan dosanya. Ia bahkan mencoba tersenyum meski giginya mulai gelemetuk karena kedinginan. Namun semakin lama, hujan semakin ganas. Angin kencang mulai masuk melalui lubang payung, membuat payung itu bergoncang hebat di tangan raja. Air hujan yang masuk ke matanya membuatnya perih. Alih-alih merasa suci, raja akhirnya mulai merasa kepalanya pening dan hidungnya mulai mampat. Di sisi kota lain, di sebuah rumah sederhana yang hangat, Abu Nawas sedang duduk di dekat jendela sambil menyeruput teh hangat. Ia melihat ke arah istana yang tertutup kabut hujan deras. "Istriku," panggil Abu Nawas kepada istrinya yang sedang menjahit. "Ya, Abu Nawas. Menurutmu, berapa lama seorang raja yang bijaksana bisa bertahan berdiri di tengah badai dengan hanya memegang kerangka kayu tua?" Istrinya menatap Abu Nawas dengan heran. "Apa yang kau bicarakan? Tentu saja tidak lama, kecuali dia kehilangan akal sehatnya." Abu Nawas terkekeh lalu mengeluarkan salah satu koin emas dari kantongnya dan memutar-mutarnya di atas meja. Ya, terkadang batas antara menjadi sangat bijaksana dan kehilangan akal sehat itu hanya sebatas lubang-lubang di sebuah payung tua. Kembali ke taman istana, Raja Harun al-Rashid masih bertahan. Meski kini tubuhnya sudah basah kuyup seolah-olah ia baru saja melompat ke dalam kolam. Ia mulai merenung.
Mengapa air ini tetap terasa sangat dingin? Apakah hatiku kurang jujur? Atau apakah Abu Nawas benar-benar baru saja menjual sampah kepadaku seharga 10 kantong emas? Raja melihat payung itu lagi. Satu persatu helai kain hitamnya mulai terlepas karena ditiup angin, menyisakan kerangka kayu yang terlihat seperti tulang ikan yang sudah dimakan kucing. Abu Nawas, geram raja di sela-sela bersinnya yang pertama. Jika besok aku tidak menemukan keajaiban ini, maka kepalamu yang akan aku cari keajaibannya. Badai di atas Baghdad malam itu seolah-olah memiliki dendam pribadi kepada siapapun yang berada di luar ruangan. Guntur berdentum-dentum seperti tabuhan genderang perang, dan kilat menyambar-nyambar sesekali menerangi sosok seorang pria yang berdiri sendirian di tengah taman istana yang luas. Pria itu adalah Baginda Raja Harun al-Rashid yang kini kondisinya jauh dari kesan seorang penguasa dunia. Raja masih memegangi gagang payung itu dengan tangan yang mulai membiru karena kedinginan. Air hujan tidak lagi menetes, melainkan mengucur deras melewati lubang-lubang besar kain payung, langsung menghantam puncak kepala sang raja. Jubah sutra yang tadinya indah, kini melekat erat di tubuhnya, terasa berat dan membebani setiap gerakannya. "Aku pasti kurang fokus," gumam raja dengan bibir gemetar. Abu Nawas bilang, "Aku harus menyatu dengan alam. Aku harus merasakan keadilan." Raja mencoba memejamkan mata, membayangkan dirinya sedang dimandikan oleh cahaya kebijaksanaan. Namun, alih-alih kebijaksanaan, yang ia rasakan adalah setetes air hujan yang masuk dengan tepat ke dalam lubang hidungnya, membuatnya tersedak hebat. "Hachi!" Suara bersin raja menggema, mengalahkan suara gesekan dahan pohon kurma. Kini, payung itu benar-benar menampakkan wujud aslinya. Angin kencang yang berhembus tiba-tiba menghantam sisa-sisa kain hitam yang sudah rapuh itu. Dengan suara serit, separuh kain payung itu terlepas dan terbawa angin, menghilang di kegelapan malam. Kini, Raja Harun al-Rashid tidak lagi memegang payung, melainkan sebuah kerangka kayu berbentuk jaring laba-laba yang sama sekali tidak berguna. Raja berdiri membeku. Air hujan menyapu wajahnya tanpa ampun. Ia menunduk, melihat sisa kerangka payung di tangannya, lalu melihat ke langit yang masih saja menumpahkan air. Kesadaran mulai merayap perlahan ke dalam benaknya, dingin, tajam, dan menyakitkan seperti air es. "Aku ditipu," bisiknya pelan. "Aku, pemimpin kekhalifahan Baghdad, berdiri di tengah badai seperti orang bodoh, memegang kayu busuk hanya karena bualan seorang Abu Nawas." Kemarahan mulai mendidih di dalam dada raja, mengalahkan rasa dingin yang tadi mencekam. Ia merasa harga dirinya jatuh lebih dalam daripada genangan air di bawah kakinya. Ia membayangkan Abu Nawas saat ini pasti sedang tidur nyenyak di atas kasur empuk, mungkin sambil menghitung koin emas yang diberikan raja dengan penuh rasa syukur yang palsu. Dengan langkah kasar dan air yang muncrat dari sepatunya yang becek, raja berjalan kembali menuju istana. Para pengawal yang melihat kepulangan Baginda segera menunduk dalam-dalam, berusaha keras menahan tertawa yang nyaris meledak. Penampilan raja benar-benar menyedihkan. Rambutnya acak-adakan menempel di dahi, kumisnya layu terkena air, dan jubahnya mengeluarkan bunyi ceplak-ceplok saat bersentuhan dengan lantai marmer istana yang bersih. "Siapkan tabib," teriak raja dengan suara serak. "Dan kau, kepala pengawal, besok pagi-pagi sekali seret Abu Nawas ke pengadilan istana. Bawa dia dengan rantai jika perlu. Dia telah melakukan penghinaan besar terhadap mahkota." Malam itu, raja tidak bisa tidur. Ia terus bersin dan menggigil di bawah 5 lapis selimut tebal. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat bayangan payung bolong itu dan wajah Abu Nawas yang tersenyum lugu. 10 kantong emas, rintih raja di sela-sela batuknya. 10 kantong emas untuk sebuah kai jemuran. Sementara itu, di rumahnya, Abu Nawas sedang duduk tenang. Ia sudah menyiapkan segalanya. Ia tahu bahwa esok hari akan menjadi hari yang menentukan antara lehernya tetap bersatu dengan tubuhnya atau berakhir di tiang gantungan.
Namun, bukan Abu Nawas namanya jika ia tidak punya rencana cadangan. Ia mengambil sebuah cermin kecil lalu berlatih memasang wajah paling sedih dan paling polos yang bisa ia tunjukkan. Ia juga menyiapkan sebuah argumen yang sudah ia susun rapi di dalam kepalanya, sebuah argumen yang akan memutarbalikkan logika hujan menjadi logika keadilan. Besok akan menjadi pertunjukan yang menarik, gumam Abu Nawas sambil memadamkan lampu minyaknya. Semoga Baginda tidak terlalu parah flu-nya, karena orang yang sedang sakit hidung biasanya lebih mudah marah daripada orang yang sakit hati. Pagi harinya, suasana Baghdad mendadak tegang. Pasukan pengawal istana terlihat berbaris menuju rumah Abu Nawas. Rakyat yang melihat itu mulai berbisik-bisik. Habislah si Abu Nawas kali ini. Menipu raja dengan payung rusak adalah tindakan mencari mati. Abu Nawas keluar dari rumahnya bahkan sebelum pintu digedor. Ia sudah berpakaian rapi, namun wajahnya tampak seolah-olah ia baru saja menghilangkan harta paling berharga di dunia. Ia membiarkan para pengawal membawanya menuju istana, di mana pengadilan logika telah menantinya. Aula utama istana pagi itu terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena sisa hujan semalam, melainkan karena hawa amarah yang terpancar dari tahta. Baginda Raja Harun al-Rashid duduk dengan tegak, namun hidungnya yang merah dan tumpukan sapu tangan di sampingnya menceritakan kisah yang berbeda. Di lehernya melilit syal wol tebal dan suaranya terdengar sengau saat ia berbicara. "Bawa masuk si penipu itu," perintah raja dengan nada ketus. Abu Nawas melangkah masuk dengan tangan terikat rantai ringan, dikawal oleh 2 prajurit bertubuh besar. Namun anehnya, Abu Nawas tidak tampak ketakutan. Wajahnya justru menunjukkan kesedihan yang mendalam, seolah-olah dialah korban dalam peristiwa ini. "Abu Nawas," gertak raja yang langsung disusul dengan bersin hebat. "Aci, kau telah berani mempermainkan nyawaku. Kau menjual benda rongsokan padaku dan mengklaimnya sebagai payung ajaib. Lihat aku sekarang. Aku menggigil, kepalaku pening, dan payungmu itu kini hanya tersisa kerangkanya di taman. Apa pembelaanmu sebelum aku menjebloskanmu ke penjara bawah tanah?" Abu Nawas bersujud di lantai marmer, lalu perlahan mengangkat kepalanya dengan mata yang tampak berkaca-kaca. "Ampun, Baginda yang mulia, hamba tidak bersalah atas basahnya pakaian Baginda. Namun hamba memohon maaf atas hilangnya keajaiban itu dari tangan Baginda." "Keajaiban apa?" teriak raja yang langsung disusul dengan bersin hebat. "Aci, kau telah berani mempermainkan nyawaku. Kau menjual benda rongsokan padaku dan mengklaimnya sebagai payung ajaib. Lihat aku sekarang. Aku menggigil, kepalaku pening, dan payungmu itu kini hanya tersisa kerangkanya di taman. Apa pembelaanmu sebelum aku menjebloskanmu ke penjara bawah tanah?" Abu Nawas bersujud di lantai marmer, lalu perlahan mengangkat kepalanya dengan mata yang tampak berkaca-kaca. "Ampun, Baginda yang mulia, hamba tidak bersalah atas basahnya pakaian Baginda. Namun hamba memohon maaf atas hilangnya keajaiban itu dari tangan Baginda." "Keajaiban apa?" teriak raja. "Aku berdiri di sana seperti orang bodoh. Air turun melalui lubang-lubang itu seolah-olah aku sedang berdiri di bawah air terjun. Tidak ada perlindungan, tidak ada kehangatan." Abu Nawas menarik nafas panjang, lalu mulai mengeluarkan jurus logikanya. "Baginda yang bijaksana, izinkan hamba bertanya. Saat Baginda berdiri di bawah hujan semalam dengan payung itu, apakah Baginda merasakan airnya dingin?" "Tentu saja dingin, bodoh. Itu air hujan, bukan air mandi hangat," jawab Raja Ketus. "Dan apakah Baginda merasa marah karena basah?" "Sangat marah." Abu Nawas mengangguk-angguk, seolah menemukan jawaban besar. "Itulah keajaibannya, Baginda. Itulah inti dari payung pencari keadilan. Payung itu tidak bertugas menahan air, karena air adalah rahmat Tuhan yang harus diterima siapa saja. Tugas payung itu adalah menunjukkan kebenaran. Semalam, payung itu menunjukkan kebenaran kepada Baginda.
bahwa seorang raja, sehebat apapun kekuasaannya, tetaplah seorang manusia biasa yang akan kedinginan jika terkena air dan akan sakit jika memaksakan diri. Suasana aula mendadak hening. Para menteri yang tadinya ingin melihat Abu Nawas dihukum, kini mulai menundukkan kepala. Kalimat Abu Nawas menembus dinding ego yang selama ini menyelimuti istana. Jadi, lanjut Abu Nawas, jika Baginda merasa basah dan kedinginan, itu tandanya payung itu bekerja dengan sempurna. Ia menghancurkan sekat antara Anda dengan rakyat Anda. 10 kantong emas yang Baginda berikan bukan untuk membeli kain payung itu, melainkan untuk membeli pengalaman rasa empati yang tak ternilai harganya. Raja Harun al-Rashid menyandarkan punggungnya ke singgasana. Kemarahannya yang tadi meluap-luap kini mulai mereda, berganti dengan renungan yang dalam. Ia melihat tangannya yang masih sedikit gemetar karena sisa dingin semalam, lalu membayangkan ribuan rakyatnya yang mungkin mengalami hal yang lebih buruk setiap kali musim hujan tiba. Kau benar-benar licin seperti belut, Abu Nawas, gumam raja dengan senyum tipis yang mulai muncul di sudut bibirnya. Kau mengubah penipuan menjadi pelajaran moral, tapi aku tidak bisa membantah logikamu. Rasa dingin semalam memang membuatku berpikir tentang kondisi atap-atap rumah di pinggiran kota yang mungkin sama bolongnya dengan payungmu itu. Abu Nawas membungkuk dalam. Keadilan sejati dimulai dari rasa yang sama, Baginda. Raja menghela nafas, lalu memanggai tangan kepada pengawal untuk melepaskan rantai di tangan Abu Nawas. Lepaskan dia. Meskipun dia telah membuatku flu berat, dia telah menyembuhkan penyakit kesombonganku. Rantai yang melilit pergelangan tangan Abu Nawas jatuh ke lantai marmer dengan suara denting yang nyaring. Suasana ketegangan yang tadi menyelimuti aula istana seketika mencair, seperti es yang terpapar matahari Baghdad. Abu Nawas mengusap-ngusap pergelangan tangannya, sementara matanya tetap tertuju pada Baginda Raja yang masih nampak masyghul di atas singgasananya. Sultan Harun al-Rashid menarik napas dalam-dalam melalui hidungnya yang masih tersumbat. Ia menatap Abu Nawas, lalu menatap sisa rangka payung kayu yang diletakkan oleh pengawal di samping meja pengadilan. Kerangka itu tampak begitu menyedihkan, seolah-olah sedang mengejek kemewahan istana di sekelilingnya. Abu Nawas, panggil raja dengan suara yang kini lebih jernih, meski masih terdengar sengau. Kau memang pandai bersilat lidah. Kau mengubah kain rombeng menjadi cermin jiwa dan mengubah flu beratku menjadi pelajaran kenegaraan. Tapi katakan sejujurnya padaku, saat kau menjual payung ini, apakah kau benar-benar memikirkan tentang keadilan atau kau hanya sedang butuh uang untuk membeli kambing? Abu Nawas terdiam sejenak. Ia tahu ini adalah momen krusial. Jika ia terlalu serius, raja akan tetap merasa tertipu. Jika ia terlalu bercanda, raja bisa tersinggung kembali. Maka ia memasang wajah yang paling jenaka yang ia miliki. Ampun Baginda yang mulia, ujar Abu Nawas sambil mendekat sedikit. Sejujurnya, saat hamba menemukan payung itu di tumpukan sampah, hamba hanya berpikir satu hal. Ya Tuhan, payung ini memiliki lubang yang lebih banyak daripada hutang-hutang hamba. Tapi saat melihat para bangsawan pamer payung sutra, hamba tersadar bahwa keajaiban itu tidak terletak pada bendanya, tapi pada siapa yang memakainya. Abu Nawas melakukan gerakan teatrikal. Ia mengambil kerangka payung yang sudah gundul itu, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi, seolah-olah itu adalah mahkota. Jika hamba yang memakainya, orang akan berkata, "Lihat si gila Abu Nawas, dia mencoba memayungi kepalanya dengan kayu bakar." Tapi jika Baginda yang memakainya, seluruh dunia akan bertanya-tanya, rahasia besar apa yang sedang dilakukan sang khalifah? Itulah keajaiban yang sebenarnya, Baginda. Keajaiban itu bernama rasa penasaran manusia. Mendengar pengakuan jujur yang dibalut humor itu, pertahanan harga diri raja akhirnya runtuh. Ia membayangkan betapa konyolnya ia berdiri di tengah badai, memegang kayu butut sambil menunggu wahyu yang tak kunjung datang, sementara Abu Nawas mungkin sedang menertawakannya dari balik jendela rumah.
Tawa raja meledak. Awalnya pelan, namun kemudian menjadi tawa yang terpingkal-pingkal hingga ia harus memegangi perutnya. Para menteri dan pengawal yang tadinya menahan napas, kini ikut tertawa lega. Aula istana yang kaku itu mendadak gaduh oleh gelak tawa. Hanya kau, Abu Nawas, hanya kau yang berani membuat rajamu basah kuyup dan menggigil hanya untuk sebuah lelucon tentang kejujuran. 10 kantong emas, aku membayar 10 kantong emas untuk sebuah kerangka kayu yang bahkan tidak laku dijual di pasar loak. Abu Nawas ikut tertawa, namun dengan cerdik ia menambahkan, tapi bukankah tawa Baginda saat ini terasa lebih hangat daripada jubah sutra manapun? Tawa adalah selimut bagi jiwa, dan hamba rasa 10 kantong emas adalah harga yang murah untuk membuat seorang sultan tertawa lepas setelah seharian sakit kepala. Raja mengusap air mata di sudut matanya karena terlalu banyak tertawa. Kau benar, rasa dongkolku hilang seketika. Tapi ingat Abu Nawas, jika lain kali kau ingin menjual barang ajaib lagi, pastikan barang itu setidaknya bisa menahan 1 atau 2 tetes air, atau aku akan menyuruhmu berdiri di kolam istana selama 3 hari 3 malam. Hamba berjanji, Baginda, lain kali hamba akan membawakan Baginda sandal anti-gravitasi yang akan membuat Baginda merasa terbang, meskipun sebenarnya Baginda hanya sedang berjinjit. Jawab Abu Nawas yang kembali memicu tawa seisi ruangan. Raja kemudian memerintahkan pelayan untuk membawakan minuman hangat dan makanan enak untuk Abu Nawas. Mereka duduk bersama, bukan lagi sebagai hakim dan terdakwa, melainkan sebagai 2 kawan lama yang baru saja melewati sebuah drama komedi yang melibatkan cuaca buruk dan benda rongsokan. Namun Abu Nawas, ujar raja dengan nada yang lebih serius setelah tawanya reda, pesanmu tentang rakyat yang kedinginan saat hujan itu benar-benar masuk ke hatiku. Aku tidak akan membiarkan dingin yang kurasakan semalam dirasakan oleh rakyatku tanpa bantuan. Abu Nawas tersenyum tulus. Ia tahu bahwa meskipun perjalanannya dimulai dengan tipu daya lucu untuk mendapatkan uang, hasilnya adalah sesuatu yang jauh lebih besar. Setelah pertemuan yang penuh tawa dan haru di istana, Abu Nawas pulang dengan langkah yang jauh lebih ringan. Di tangannya tidak ada lagi payung butut, melainkan martabat yang tetap terjaga dan 10 kantong emas yang beratnya cukup untuk membuat pundaknya miring ke kiri. Namun, Abu Nawas bukanlah tipe orang yang akan menimbun emas itu di bawah tempat tidur sementara tetangganya kesulitan membeli gandum. Keesokan harinya, pasar Baghdad dikejutkan oleh pemandangan yang tidak biasa. Abu Nawas menyewa beberapa gerobak besar. Ia mendatangi pengrajin payung terbaik di kota dan memborong ratusan payung. Bukan payung bolong, melainkan payung-payung kuat dengan rangka bambu yang kokoh dan kain tebal berwarna biru cerah. Ia membawa gerobak-gerobak itu ke alun-alun kota, tempat para tunawisma, buruh angkut, dan janda-janda tua sering berkumpul. "Kemarilah semuanya!" teriak Abu Nawas dengan suara lantang. "Hari ini, langit tidak akan lagi membedakan antara kepala kaya dan kepala miskin. Aku membawa payung keadilan yang sesungguhnya." Satu persatu, Abu Nawas membagikan payung-payung baru itu secara gratis. Ia juga membagikan sisa emasnya dalam bentuk paket-paket makanan dan perbaikan atap rumah bagi mereka yang tempat tinggalnya rusak akibat badai 2 malam lalu. Rakyat bersorak kegirangan. Mereka yang tadinya menganggap Abu Nawas hanya tukang bual, kini melihatnya sebagai pahlawan yang membawa berkah dari kegilaannya sendiri. Di tengah kerumunan, tampak Baginda Raja Harun al-Rashid yang sedang menyamar dengan pakaian rakyat biasa. Beliau ingin melihat apa yang dilakukan Abu Nawas dengan 10 kantong emas tersebut. Saat melihat Abu Nawas sibuk membagikan payung dan membantu memperbaiki genteng rumah warga yang bocor, sang raja tersenyum di balik kain penutup wajahnya. "Dia benar-benar menggunakan uangku untuk menambal lubang-lubang di kotaku," bisik raja dalam hati. Ia merasa puas karena uang itu ternyata tidak terbuang percuma untuk kesenangan pribadi Abu Nawas semata. Sore harinya, Abu Nawas kembali ke rumahnya. Ia hanya menyisakan satu benda dari petualangan ini, kerangka kayu payung bolong yang sempat dibuang raja di taman istana. Ia memaku kerangka kayu tanpa kain itu tepat di atas pintu masuk rumahnya. Istrinya yang melihat hal itu bertanya dengan heran,
Abu Nawas, untuk apa kau pajang kayu busuk itu di sana? Bukankah itu hanya akan menjadi sarang laba-laba? Abu Nawas menatap kerangka payung itu dengan penuh kasih sayang. Istriku, ini bukan sekedar kayu. Ini adalah pengingat bagi siapapun yang masuk ke rumah ini. Ia mengingatkan kita bahwa seringkali apa yang dianggap sampah oleh dunia bisa menjadi pelajaran berharga jika kita tahu cara memandangnya. Ia kemudian duduk di teras rumahnya, memandangi langit yang mulai senja. Kayu ini mengingatkan aku agar jangan pernah silau oleh jabatan raja yang ingin memiliki segalanya, dan jangan pernah meremehkan rakyat kecil yang mungkin terlihat compang-camping namun memiliki hati yang jujur. Kisah tentang payung ajaib Abu Nawas pun menjadi legenda yang turun-temurun di Baghdad. Orang-orang tidak lagi mengingatnya sebagai aksi penipuan, melainkan sebagai sindiran tajam yang penuh kasih sayang terhadap kekuasaan. Abu Nawas telah membuktikan bahwa keajaiban tidak datang dari kain atau sihir, melainkan dari cara kita menyentuh hati manusia dengan kebijaksanaan yang dibalut tawa. Setiap hari hujan turun di Baghdad, penduduk kota yang memakai payung biru pemberian Abu Nawas akan menoleh ke arah rumah kecil di sudut jalan itu. Mereka akan teringat bahwa di bawah langit yang sama, kita semua adalah hamba yang membutuhkan perlindungan, dan perlindungan terbaik adalah rasa peduli terhadap sesama. Pesan moral akhir cerita ini: janganlah kita mudah tergiur oleh janji-janji ajaib atau penampilan luar yang mempesona, karena nilai sejati sebuah benda atau seseorang terletak pada manfaat yang diberikannya kepada sesama. Kebijaksanaan yang paling tinggi adalah ketika kita mampu merasakan penderitaan orang lain, yaitu empati, dan mengubah sebuah kesalahan menjadi kebaikan yang meluas.